Pagi ini kita diberi kesempatan untuk bisa melihat bagaimana cara mengambil tutut di sungai, teman-teman. Si bapak ini dan satu orang temannya adalah seorang pencari tutut yang biasa mencari tutut di sungai ini, teman-teman ya. Ini adalah pesungaian di wilayah Kabupaten Karawang. Dengan teknik lempar bandul jaring, teman-teman, ini adalah alat sederhana yang biasa digunakan oleh para pencari tutut untuk mencari tutut di dasar sungai ya. Nanti kita bisa lihat seperti apa alatnya. Sebetulnya alatnya sangat sederhana sekali. Tutut yang didapat dalam satu kali lempar biasanya akan diangkat sebanyak setengah sampai dengan 1 kg. Seperti inilah penampakan tutut yang berhasil ditangkap oleh jaring ya, teman-teman. Ini disortir terlebih dahulu dari dedaunan dan barang-barang yang lainnya ya. Setelah disortir, tutut yang sudah didapat lalu kemudian dikumpulkan dalam bak wadah seperti ini ya, teman-teman. Dan ini dia penampakan dari alat sederhananya ya, teman-teman. Ini biasa dibuat oleh tukang las ya, dengan cara menggunakan besi bagel yang dibuat seperti ini. Kemudian ada unsur jaring yang tidak terlalu banyak juga ya, tidak terlalu gede, yang kemudian diikatkan dengan tambang yang cukup panjang, bisa sampai dengan 10 meter ya. Proses selanjutnya adalah mensortir tutut-tutut kecil ya, tutut-tutut yang belum berukuran standar atau tidak layak konsumsi. Itu akan dengan sendirinya keluar ya jika menggunakan bak seperti ini. Dan perlu kalian ketahui, jika bak ini terisi penuh, maka bobot yang didapat adalah sekitar 15 kg. Dan dalam sehari para pencari tutut akan mendapatkan biasanya sebanyak 60 sampai dengan 70 kg. Melempar jaring ke tengah sungai, yang lalu kemudian dibiarkan sampai dengan menempel ke dasar sungai. Dan untuk selanjutnya, tambang akan ditarik secara pelan-pelan ya, searah dengan aliran sungai. Tutut ini sendiri dihargai sebesar 4.000 sampai dengan 5.000 rupiah per kilogramnya ya, teman-teman, untuk kemudian bandar menampungnya ya. Dan kalaupun dijual yang sudah matang, biasanya tukang tutut yang berada di pinggir jalan itu akan menjual satu porsi per mangkuknya adalah 7 sampai dengan 8.000 rupiah.
Selain daripada rasanya yang lezat, biasanya masyarakat mempercayai bahwa tutut itu mengandung khasiat yang sangat banyak ya. Dengan salah satu khasiat yang paling populernya adalah mengobati dan mencegah penyakit liver ya teman-teman. Dan dengan cara yang variatif dalam memasaknya teman-teman ya. Biasanya tutut di sayur hitam. Sayur hitam itu adalah tutut yang biasa dicampurkan dengan pucung. Kemudian yang kedua adalah tutut pedas, dan biasanya ini berwarna merah kuahnya ya. Dan yang ketiga biasanya tutut kuning, yaitu disayur dengan cara menggunakan banyak kunyit ya teman-teman. Dan yang terlebih penting lagi, bahwasanya tutut itu mengindikasikan bahwa sungai masih asri, belum terindikasi oleh zat kimia atau limbah ya teman-teman. Sungai yang terkena limbah biasanya tidak akan terlihat keberadaan tutut ya, karena tutut akan dengan sendirinya mati mengambang. Menurut pengalaman dari para pencari tutut, jika satu sungai dalam satu hari terkena limbah, maka tidak akan bisa dicari tutut selama 2 bulan ya teman-teman. Dan selanjutnya bagaimana cara mengolah tutut ya. Menurut informasi yang saya dapat dari 2 orang pencari tutut ini, secara teknik walaupun agak sedikit ribet ya, tapi kalian wajib patuhi peraturan daripada mengolah tutut ini ya. Setelah tutut dibawa pulang, tutut akan direndam semalaman. Yang selanjutnya di pagi hari akan dibilas menggunakan air bersih kembali ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sampai dengan 3 kali pembilasan. Untuk selanjutnya kemudian akan direndam kembali. Yang kemudian setelah sore hari, proses selanjutnya adalah mentrek-trek tutut ya, yaitu dengan cara memotong bagian belakang daripada cangkangnya ya teman-teman. Dan setelah proses pemotongan cangkang bagian belakang, proses selanjutnya adalah merendam kembali tutut ya. Hal ini bertujuan untuk membuang kotoran-kotoran dari tutut ya teman-teman, seperti anak-anak tutut atau telur-telur tutut yang masih ada di dalam cangkang ya. Lalu keesokan harinya tutut akan direbus dalam wadah yang besar selama 2 sampai dengan 3 jam ya, dalam kondisi air mendidih ya teman-teman. Dan setelah mendidih kemudian diangkat dan diganti airnya kembali, baru kemudian dimasak dan dimasukkan bumbu. Buset, picungan udah.
Menurut para pengolah tutut, tutut yang terbaik adalah tutut yang didapat dari sungai ya teman-teman, bukan dari kolam atau empang. Karena selain daripada ukurannya yang agak lebih besar, cita rasanya juga cenderung berbeda ya. Dan untuk selanjutnya, tutut ini juga memiliki daging yang lebih banyak. Dan untuk selanjutnya, biasanya olahan tutut yang dijual itu biasanya ada di pasar-pasar tradisional ya teman-teman. Di warung-warung tempat lauk nasi juga sering ya di perkampungan. Panduan daripada cara mengolah yang tadi saya sampaikan itu wajib kalian taati ya teman-teman. Karena kalau tidak melalui proses yang serumit itu, maka cita rasa tutut akan sangat berbeda ya. Selain daripada cara memasak di sayur, ada juga tutut yang digoreng teman-teman. Jadi setelah proses perebusan tadi, satu persatu isi tutut itu akan dikeluarkan atau dicongkel ya, yang kemudian digoreng menggunakan minyak sayur. Tutut super yang memiliki cita rasa yang sangat lezat, yaitu tutut yang berukuran kira-kira sebesar jempol orang dewasa ya teman-teman, dan memiliki cangkang yang tidak berlumut. Menjaga kondisi air sungai agar tidak tercemar dari limbah merupakan tanggung jawab kita bersama ya teman-teman, demi keberlangsungan hidup tutut di dasar sungai. Baik teman-teman, itulah tadi bagaimana cara atau teknik mencari tutut di sungai, cara mengolah tutut, dan cara berbisnis kuliner tutut. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like, comment, and subscribe, dan silakan juga untuk dibagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.